Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, pembahasan tentang anjing. Nah, hukum memelihara anjing ini ditinjau dari bagaimana hukum anjing itu sendiri, apakah itu najis atau tidak. Kalau dia adalah seorang yang mazhab Maliki, memelihara anjing ya tentu saja tidak masalah karena anjing bukan najis. Masalahnya kita di Indonesia berpendapat bahwasanya anjing ini adalah najis. Begitu juga mayoritas ulama, mayoritas umat Islam mengatakan bahwasanya anjing ini adalah najis. Maka dilihat dari sini, memelihara anjing itu seperti apa? Tentu saja tidak diperkenankan, hukumnya haram kalau kita sengaja memegang, memeluk anjing karena ini adalah najis. Tadammun bin najasah. Hukumnya sama dengan kita sengaja memegang kotoran tanpa sebab, tanpa ada keperluan. Itu dosa karena mengotori diri sendiri dengan najis kalau dipegang. Terus bagaimana hukum dipegang dengan sengaja? Bagaimana hukum memeliharanya? Memeliharanya kalau tanpa alasan, tanpa sebab, hukumnya makruh, tanpa hajat, keperluan. Dia dipelihara hanya untuk mainan, tidak diperkenankan, itu hukumnya makruh walaupun tidak sampai haram. Kemudian berdasarkan hadis Nabi bahwasanya setiap orang yang memelihara anjing akan pahalanya 2 qirot setiap hari. Nabi tidak melarang, tapi ada resiko. Kemudian menolong anjing bagaimana? Hukumnya tentu saja disunnahkan, walaupun itu adalah anjing, disunnahkan menolong binatang termasuk anjing sekalipun. Menolong anjing, diselamatkan dari kemudian dibuatkan kandang, diberikan makanan, dibawakan makanan, itu hukumnya sunnah. Mungkin ada anjing terlantar, dibawa ke tempat yang khusus penangkaran anjing, itu hukumnya sunnah supaya dia lebih terawat, dia lebih hidup layak. Itu hukumnya sunnah. Memungutnya bagaimana dan dipelihara, itu dilihat, dipertimbangkan apakah dipelihara di rumah atau di kandang atau di ladang atau di kebun. Kalau di rumah ada konsekuensinya, hukumnya makruh karena malaikat pembawa rahmat tidak suka kalau ada anjing di dalam rumah. Tapi kalau dipelihara di kebun tidak masalah, sebagai untuk penjagaan biar tidak ada maling atau tidak ada binatang lain yang mengganggu perkebunan atau peternakan kita, itu hukumnya diperbolehkan. Memelihara anjing ada syaratnya juga, syarat anjing itu tidak diberi beban yang melebihi kemampuannya, dan ditanggung makan minumnya, konsumsinya, dan juga perkawinannya. Karena normalnya makhluk hidup kan dia butuh makan minum dan juga butuh kawin. Itu harus kita jamin, harus dijamin dalam memelihara hewan. Semua hewan itu harus kita jamin makan minum dan kawinnya. Dan satu lagi, tidak boleh diberi beban yang berlebihan. Jangan sampai anjing kita suruh narik gerobak misalnya. Anjing ada 10 ekor, semua itu disuruh narik gerobak sehingga mereka kelelahan, diberi beban yang lebih. Walaupun mereka pintar untuk berburu, untuk menarik, tapi diberi beban yang berlebihan, itu kita dosa kita, itu zalim pada binatang. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau anjing ini dipakai untuk berburu? Ini hal yang sangat lumrah. Makanya dalam fikih itu ada bab yang menjelaskan, bab khusus tentang perburuan dengan hewan, dengan anjing. Di Al-Quran itu disebutkan minal jawarihil mukallabina, hewan-hewan anjing yang terlatih yang disuruh untuk berburu. Itu tidak masalah. Kalau anjing pemburu tidak masalah, anjing penjaga pun tidak masalah. Yang masalah adalah yang makruh yang dilarang adalah anjing yang sekedar hiburan, bukan penjaga rumah, bukan juga untuk berburu, bukan penjaga keamanan, dan juga bukan untuk berburu. Yang seperti itu kurang bagus itu. Karena adapun menolongnya itu hukumnya sunnah.